Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kebidanan. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah antropologi kesehatan dengan materi konsep sehat sakit dan penyakit. Yang pertama, kita akan membahas apa itu sehat. Definisi sehat. Yang pertama, menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan atau kelemahan. Sedangkan yang kedua, menurut Pavlov, sehat itu adalah simbol kata yang menyiratkan gerakan maju pada proses manusia yang berlangsung ke arah kreatif dan produktif. Jadi, menurut Pavlov ini, semakin orang yang sehat itu berarti dia akan lebih kreatif dan juga akan lebih produktif. Yang ketiga, menurut Pepkins, sehat adalah suatu keadaan keseimbangan yang dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh yang dapat mengadakan penyesuaian sehingga tubuh dapat mengatasi gangguan dari luar. Yang keempat, menurut Zaidiali, sehat adalah suatu kondisi seimbang antara status kesehatan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang memungkinkan orang tersebut hidup secara mandiri dan produktif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, yaitu tentang kesehatan, di mana di sini diartikan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Dalam pengertian yang paling luas, sehat ini merupakan suatu keadaan dinamis di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal, baik psikologis, intelektual, spiritual, dan penyakit, dan juga yang dari eksternal, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun ekonomi, untuk mempertahankan kesehatannya. Dari berbagai macam definisi sehat maupun kesehatan tadi yang sudah diungkapkan, ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, semua definisi tersebut merupakan hal penting yang patut dipahami oleh petugas kesehatan dan juga masyarakat. Dengan memahami definisi tersebut, maka diharapkan semua orang atau paling tidak sebagian besar orang berasumsi bahwa sehat merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia yang dapat diraih melalui upaya individu, kelompok, keluarga maupun bermasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan konsep sehat itu artinya bukan hanya bebas dari penyakit, ya, jadi tidak hanya tidak sakit, ya, tetapi meliputi seluruh kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, psikologis, spiritual, faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan juga rekreasi. Kenapa di sini saya bilang rekreasi? Karena jika kita sehat, kita bisa rekreasi. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati makanan yang enak, tanpa harus merasakan pahit di lidah, ya kan? Jadi sehat itu penting. Kemudian konsep yang berikutnya mencakup manusia seutuhnya, meliputi aspek fisik, emosi, sosial, dan juga spiritual. Berikutnya konsep yang ketiga, persepsi seseorang terhadap kesehatan berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kebudayaannya. Jadi orang mendefinisikan sehat itu akan berbeda-beda, ya, tergantung dari latar belakang pendidikannya, dia sekolah apa enggak, dia hanya lulusan SD atau lulusan perguruan tinggi, dan juga kebudayaan dan adat istiadat daerah setempat.
Sehat ada 4 macam. Sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sehat fisik. Artinya, suatu keadaan, bentuk fisik dan faalnya tidak mengalami gangguan, sehingga memungkinkan berkembangnya mental dan sosial untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Artinya di sini fisik kita, ya, jadi orang dinyatakan sehat, dilihat pertama kali adalah fisiknya. Ya, jadi kalau fisiknya aja sudah cacat, pasti kita akan mikir, orang ini agak kurang sehat, kan seperti itu. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari pasti ada kekurangan dan juga tidak bisa optimal. Ya, misalnya kalau dia cacat kakinya, berjalannya agak pincang. Ya, jadi saat nanti beraktivitas, ya mungkin dia jalannya jadi kurang cepat. Kalau bekerja jadi agak lambat, ya karena keterbatasan fisiknya tadi yang kurang. Yang kedua, sehat mental. Artinya, suatu kondisi memungkinkan berkembangnya fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan ini berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Jadi akan terwujudnya keharmonisan fungsi jiwa, ya, untuk menghadapi permasalahan sehari-hari. Artinya tidak emosional, sehingga bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Ya, jadi kalau mentalnya sehat, ya, dia tidak ada masalah dengan orang lain, dia bisa berkomunikasi dengan baik, ya, jadi dia akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Yang ketiga, sehat sosial. Artinya, kemampuan untuk hidup bersama dengan masyarakat, dengan tetangga-tetangganya, di lingkungannya, dengan penuh rasa kebersamaan, tolong-menolong, saling menghormati, dan juga saling menghargai, sehingga dapat bekerja dengan baik, dapat beristirahat, serta menikmati hiburan dan juga liburan pada waktunya. Jadi kalau sehat sosial ini akan lebih berproses pada lingkungan sekitarnya, ya, dengan tetangga-tetangganya. Bagaimana dia dalam bergaul, berkomunikasi, ya, tentu akan membawa kesehatan pada dirinya. Bisa dibayangkan kalau dengan tetangganya aja nggak akur, mungkin suka bertengkar atau sering bertengkar, jadinya dirinya tidak sehat, ya kan, karena setiap hari ngerasa gondok, ngerasa kepengen marah, mungkin rasa iri, ya. Jadi itu namanya sehat sosial, ya. Kemudian yang keempat, sehat spiritual. Artinya tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, ya, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala kalau di agama Islam. Ya, jadi bagaimana dia mengekspresikan kalau dia bahagia, dia mendapatkan keberuntungan, ya kan, gimana dengan mengucap syukur, dengan berdoa atau menambah sedekahnya, ya. Jadi di sini sehat spiritual, jadi nggak akan ngerasa dia kekurangan atau takut dalam kekurangan, ya. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu sehat, berikutnya kita akan membahas tentang apa itu sakit. Definisi sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sakit artinya jika seseorang menderita penyakit menahun
yaitu kronis, atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja dan juga kegiatan sehari-harinya menjadi terganggu. Kemudian menurut WHO, sakit artinya suatu keadaan yang tidak seimbang atau tidak sempurna pada seseorang dari aspek medis, fisik, mental, sosial, psikologis, dan juga bukan hanya kesakitan tetapi juga kecacatan. Menurut Perking, sakit artinya suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang ini menimbulkan gangguan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya, baik aktivitas jasmani, rohani maupun sosial. Sedangkan menurut Webster, sakit artinya keadaan tubuh yang melemah. Sedangkan menurut Z.D. Ali, sakit artinya suatu keadaan yang mengganggu keseimbangan status kesehatan baik biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Sedangkan menurut Basavantapa, sakit artinya respon seseorang terhadap adanya penyakit. Ya, jadi ada beberapa ahli yang mendefinisikan arti sakit. Konsep sakit yaitu kegagalan atau gangguan dalam proses tumbang, gangguan fungsi tubuh, dan penyesuaian diri secara keseluruhan atau gangguan salah satu fungsi tubuh. Atau keadaan di mana seseorang berada dalam keadaan tidak seimbang akibat adanya pengaruh yang datang baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Paradigma sehat yaitu cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif antisipatif dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis maupun lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat, bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit. Untuk itu, perlu diterapkannya konsep hidup sehat menurut H.L. Bloom. Jadi minggu lalu saya sudah menjelaskan ya teori dari H.L. Bloom ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, ya derajat kesehatan seseorang, yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor genetik, dan juga faktor pelayanan kesehatan. Dengan tujuan mencapai derajat sehat yang optimal, sehingga perlu adanya suatu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat itu. Faktor yang mempengaruhi kondisi sehat dan sakit. Yang pertama, fisik, yang di dalamnya ada genetik, umur, ras, dan seks. Semuanya itu adalah bagian dari individu yang sangat kuat dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Yang kedua, emosional. Mengekspresikan bagaimana pikiran dan badan berinteraksi untuk mempengaruhi fungsi tubuh dan merespon tubuh. Emosi juga mempengaruhi kesehatan. Stres jangka panjang dapat mempengaruhi sistem tubuh dan kecemasan mempengaruhi perilaku dari kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, intelektual. Kemampuan kognitif, latar belakang pendidikan, dan pengalaman sebelumnya. Hal ini juga mempengaruhi seseorang dalam merespon pendidikan kesehatan dan juga reaksi terhadap perawatan kesehatan selama dia sakit. Hal ini juga akan berperan dalam perilaku kesehatan. Yang keempat, lingkungan. Ada sanitasi rumah,
cuaca, polusi, udara, makanan, jamban, air bersih, sampah. Ini juga menyebabkan penyakit. Yang kelima, sosial budaya. Level ekonomi dari individu, status pendidikannya, gaya hidupnya, keluarga, dan juga adat istiadatnya. Ini akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang nomor 6, spiritual. Kepercayaan merupakan kondisi penting bagaimana seseorang berperilaku dalam sehat dan juga sakitnya. Merupakan hal penting bagi seorang perawat untuk mengetahui kondisi dari si pasien, ya. Jadi tidak hanya kondisi fisiknya, tapi juga kondisi kejiwaannya, ya, spiritualnya saat pasiennya ini sakit. Ada 5 model sehat sakit. Yang pertama, model rentang sehat sakit. Menurut Neumann, sehat dalam suatu rentang merupakan tingkat kesejahteraan klien pada waktu tertentu yang terdapat dalam rentan dan kondisi sejahtera yang optimal dengan energi yang paling maksimum sampai kondisi kematian yang menandakan habisnya energi total. Rentang sehat diawali dari status kesehatan, sehat normal, sehat sekali, dan juga sejahtera, yaitu suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Karakteristik sehat itu sendiri, dia memiliki kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Jadi seseorang itu mampu menunjukkan, ya, oh ini loh saya, ya. Jadi karena dia sehat, dia mampu bekerja dengan baik, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, ya, menunjukkan sebagai diri manusia. Kemudian memiliki pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Ya, jadi kondisi lingkungan ini, ya, ada lingkungan biologis, lingkungan fisiknya, ataupun ada sosial budaya, lingkungan politik, lingkungan ekonomi. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah memiliki hidup yang kreatif dan juga produktif. Orang yang sehat, ya, tentunya dia akan banyak berpikir atau bisa berpikir secara kreatif, menemukan ide-ide yang kreatif, dan juga lebih produktif dalam bekerja, ya, dalam menghasilkan suatu karya, dia akan lebih produktif dan menjadi yang lebih baik. Nah, sehat itu seperti itu. Dalam sehat, ada yang namanya perilaku sehat. Tindakan yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sehat dan bertujuan memelihara, mempertahankan, dan juga meningkatkan kesehatan. Nah, 3 tujuan yang ingin dicapai di dalam perilaku sehat ini, yang pertama ada perilaku preventif. Di sini upaya memelihara kesehatan dengan mencegah datangnya penyakit. Bisa dilakukan dengan cara imunisasi, mandi sehari 2 kali. Ya, kemudian yang kedua, perilaku protektif. Di sini melindungi tubuh dari gangguan penyakit. Ya, jadi mencegah dengan minum vitamin, dengan memakai payung, dengan memakai kondom saat berhubungan seksual, ya, jadi agar tidak ada penyakit, melindungi diri. Kemudian yang ketiga, perilaku promotif. Di sini peningkatan kualitas bisa dilakukan dengan rajin olahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, menjaga berat badan, ya, jadi meningkatkan kualitas, ya, agar terhindar dari penyakit. Rentang sakit dimulainya dari setengah sakit, sakit kronis, dan kematian. Keadaan terganggunya seseorang dalam proses tumbuh kembang secara keseluruhan atau sebagian
serta terganggunya proses penyesuaian diri manusia. Gangguan fungsi yang normal di mana individu ini ya sebagai totalitas dari keadaan organisme sebagai sistem biologis dan adaptasi sosial. Penyakit adalah gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tubuh sehingga responnya dapat berupa sakit. Hubungan sehat dan sakit dimulai dari sehat, ya, saat tubuh sehat, kemudian terpapar virus ataupun bakteri, ya, kemudian kita menjadi sakit, ya, terus kita dapat mengetahui penyakitnya, oh karena virus, ya, oh karena bakteri, jadinya diare atau jadinya COVID misalkan, ya, kemudian diobati, ya, sembuh dan kita kembali sehat lagi. Dan itu akan berulang seperti itu. Ya, saat sehat, kapan waktu pasti kita akan mengalami yang namanya sakit lagi. Sakitnya karena virus atau karena bakteri. Ya kan, kemudian terjadilah penyakitnya. Ya, kita bisa menyebutkan sakit ini. Ya, kemudian kita diobati, kita sembuh, dan kita kembali lagi menjadi sehat. Begitu terus hubungan antara sehat dan sakit ya, jadi tidak akan terputus. Perilaku sakit. Perilaku orang sakit itu meliputi cara seseorang memantau tubuhnya. Jadi saat seseorang itu sakit, dirinya itu sudah bisa ngerti, oh tubuhku kok agak nggak enak ya, badanku kok agak hangat ya. Nah, jadi sudah bisa terpantau, sudah bisa mengetahui. Kemudian mendefinisikan dan menginterpretasikan gejala yang dialami. Aduh, tenggorokanku buat nelan sakit, contohnya. Atau hidungnya sudah mulai bumpet nih. Kemudian melakukan upaya penyembuhan, ya, dengan minum obat atau minum madu, ya kan, atau minum obat batuk seperti itu. Kemudian menggunakan sistem pelayanan kesehatan. Jikalau sudah melakukan penyembuhan dengan upaya sendiri, tapi kok belum berkurang, kita menggunakan pelayanan kesehatan. Jadi datang ke dokter atau datang ke puskesmas ya untuk mendapatkan pengobatan yang lebih maksimal. Jadi seseorang ya akan merasa dirinya sedang sakit. Perilaku sakit ini bisa berfungsi sebagai mekanisme coping. Artinya diri kita ini akan berusaha menyelesaikan masalah, menghadapi perubahan-perubahan ya yang terjadi pada tubuh kita. Bagaimana caranya agar kita bisa melindungi tubuh kita. Dampak dari sakit. Terjadinya perubahan peran dalam keluarga. Ya, jadi contohnya kalau ada salah satu anggota keluarga yang sakit, ya pasti anggota keluarga di rumah akan berperan, ya. Contohnya si ibu menjaga anaknya yang sedang sakit, menjaga 24 jam, terus bikinin bubur, ya. Kemudian ada gangguan psikologis, ya, jadi psikologis pada dirinya, takut kalau penyakitnya tambah parah, atau takut kalau dia meninggal. Dan masalah keuangan. Nah, di sini kalau sakit berarti kan kita mengeluarkan uang lebih untuk berobat, untuk membeli obat, untuk pergi ke dokter, ya kan, ke puskesmas atau ke puskesmas. Kemudian kesepian akibat perpisahan. Perpisahan di sini misal ditinggal meninggal pasangan atau ditinggal meninggal keluarga si anaknya, ya. Jadi atau ditinggal pasangannya yaitu bercerai, ya. Jadi merasakan kesepian. Jadi di sini hatinya yang sakit, ya. Kemudian
perubahan kebiasaan sosial, ya, terganggunya atau adanya perubahan dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, ya, masyarakat lingkungannya. Kemudian terganggunya privasi. Ya, biasanya kalau orang sakit dia akan lebih cenderung mengurung diri, berdiam, ya, dia tidak mau diganggu. Kemudian adanya otonomi atau ketergantungan, ya, dia akan menjadi tergantung dengan orang tuanya, ya kan, sedikit-sedikit mama, misalnya kalau anaknya yang sakit, ambilin ini mah, atau mah sakit, aku mau bubur mah, misalkan seperti itu. Jadi dia akan lebih tergantung, yang tadinya bisa mandiri, dia akan tergantung, ya. Kemudian adanya perubahan gaya hidup, ya, yang tadinya mungkin suka makan junk food, ya, jarang sekali makan sayur sama buah, ya, kemudian karena sakit terus dianjurkan sama dokter untuk lebih banyak mengkonsumsi sayuran. Nah, akhirnya adanya perubahan nih. Akhirnya suka makan sayur, suka makan buah. Kemudian ada perilaku orang sakit, ya, yaitu adanya perasaan takut, ya, perasaan ingin menarik diri, dan sensitif terhadap persoalan-persoalan kecil, emosinya meningkat, dan adanya perubahan persepsi. Yang kedua, model kesejahteraan tingkat tinggi. Model yang dikembangkan oleh Dan ini berorientasi pada cara memaksimalkan potensi sehat pada individu melalui perubahan perilaku. Intervensi keperawatan yaitu membantu klien mengubah perilaku tertentu yang mengandung risiko tinggi terhadap kesehatan. Berhasil diterapkan pada perawatan lansia, keperawatan keluarga, atau keperawatan komunitas. Yang ketiga, model agent, host, dan environment. Sehat dan sakit seseorang atau sekelompok ditentukan oleh hubungan dinamis antara agent, host, dan environment, yaitu penyebab penyakit, penjamu, dan juga lingkungannya. Dan hasil interaksi antara ketiganya kita menyebutnya sebagai segitiga epidemiologis. Dalam ekologi penyakit, pemegang peranan utama yaitu faktor dari si penjamu atau host tadi, ya, agent, penyebab penyakit, dan juga environment, lingkungannya. Ketiga faktor itu, ya, kita menyebutnya sebagai segitiga epidemiologis atau segitiga ekologi. Kondisi keseimbangan antara agent terhadap hostnya, di mana bila keseimbangan tersebut terganggu, maka akan berakibat munculnya suatu penyakit. Nah, segitiga epidemiologis ini biasanya digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan konsep masalah kesehatan termasuk terjadinya penyakit. Kita akan membahasnya mulai dari agent atau penyebab penyakit. Berbagai faktor internal ataupun eksternal yang dengan atau tanpanya dapat menyebabkan terjadinya penyakit ataupun kesakitan. Berbagai macam hal membawa penyakit. Diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, biologis. Adanya jamur, bakteri, virus, atau cacing, serangga. Kemudian yang kedua, nutrients, zat gizi, dari bahan makanan. Dari proteinnya, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air. Kemudian yang ketiga, bahan kimiawi, obat-obatan, gas beracun, debu, pestisida. Dan yang keempat, fisik, suhu, kelembaban, cahaya, intensitas suara, radiasi, getaran, kebisingan. Yang kelima, mekanik, umumnya akibat dari kecelakaan atau pukulan atau patah tulang. Ya, ini adalah beberapa penyebab dari terjadinya suatu penyakit atau kesakitan.
berikutnya kita akan membahas tentang host, penjamunya. Jadi semua faktor yang ada pada manusia ini dapat mempengaruhi timbulnya penyakit, yaitu ada faktor biologis dan juga sosiologi. Yang faktor biologis adanya umur, ya, ada anak-anak, bayi, remaja, lansia, ya kan. Kemudian ada jenis kelamin, ya, ras, keturunan, mekanisme pertahanan tubuh atau imunitasnya, genetik, ya, status kesehatan, bentuk anatomis tubuh, faal tubuh, ya, di sini mempengaruhi timbulnya suatu penyakit. Jadi imunitas, ya, pada lansia, ya, jauh lebih rentan daripada kita yang masih muda, ya, karena bayi maupun lansia kan dia pada resiko tinggi, ya. Kemudian faktor sosiologi, adanya pendidikan, sosial ekonomi, pekerjaannya, ya kan, adat istiadatnya, perilaku dan gaya hidup kesehariannya. Ini juga akan mempengaruhi timbulnya penyakit. Ya, jadi pekerjaannya contohnya, dia bekerja di pabrik rokok atau bekerja di rumah sakit, ya, dia akan membawa penyakit ke dalam tubuhnya, ya, jadi akan menimbulkan kesakitan. Nah, situasi atau kondisi baik fisik maupun psikososial yang menyebabkan seseorang ini akan lebih beresiko dia akan menjadi sakit. Yang berikutnya ada environment, lingkungan. Segala sesuatu yang berada dalam kondisi eksternal dan berpengaruh pada kehidupan dan perkembangan organisme, perilaku manusia dan juga masyarakat. Di sini lingkungan fisik contohnya, ya, ada tanah, air, udara, iklim, kondisi tempat tinggal, penerangan dan juga kebisingan akan mempengaruhi adanya perilaku manusia, ya, untuk timbulnya penyakit. Kemudian ada lingkungan biologi, virus, bakteri, mikroba. Seseorang yang tinggal di lingkungan rumah sakit misalkan, ya, di situ akan ada banyak virus, ada banyak bakteri yang akan membawa virus itu ke rumah. Ya, kalau kita kondisinya lagi nggak sehat atau mungkin orang rumah ada yang berisiko tinggi terkena, terpapar, ya, akan menimbulkan penyakit, kesakitan. Kemudian adanya lingkungan sosiokultural. Di sini kepadatan rumah, kemudian akses terhadap pelayanan kesehatannya, jauh apa dekat, kemudian sanitasinya, adat istiadatnya, atau mungkin kebiasaan dalam keseharian hariannya. Ini juga akan menimbulkan berbagai penyakit, ya, pada manusia ataupun masyarakat. Yang keempat, model keyakinan kesehatan menurut Rosenstock dan Becker menyatakan hubungan antara keyakinan seseorang dengan perilaku yang ditampilkan. Model ini memberikan cara bagaimana klien akan berperilaku sehubungan dengan kesehatan mereka dan bagaimana mereka mematuhi terapi kesehatan yang diberikan. Terdapat 3 komponen dari model keyakinan kesehatan ini. Yang pertama, persepsi individu tentang kerentanan dirinya terhadap suatu penyakit. Contohnya, jika seseorang, ya, dia akan perlu mengenal adanya PJK, penyakit jantung koroner. Jadi melalui siapa? Riwayat keluarganya dulu. Apakah ada anggota keluarganya yang punya riwayat penyakit PJK ini? Ya,
Apakah kemudian jika ada keluarganya yang punya sampai meninggalkah? Nah, maka si klien ini, seseorang ini mungkin akan merasakan resiko mengalami PJK atau penyakit jantung koroner ini. Yang kedua, persepsi individu terhadap keseriusan pada penyakit tertentu. Dipengaruhi oleh variabel demografi atau sosiopsikologis. Perasaan terancam oleh suatu penyakit. Kemudian adanya anjuran untuk bertindak. Jadi misalnya adanya kampanye di media sosial, ya kan, kemudian adanya anjuran keluarga, anjuran dari dokter, anjuran masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya. Jadi kita bisa mencontohkan saat ini digalakkannya ya kan anjuran untuk memakai masker, cuci tangan, atau membawa hand sanitizer. Untuk apa? Menghindari adanya si virus corona ini. Nah, mereka terancam ini terhadap penyakit nanti kalau kita terkena COVID bagaimana, kalau meninggal. Ya, jadi melakukan ya anjuran itu untuk bertindak ya dilakukan ya. Jadi tujuannya agar terhindar dari suatu penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga, adanya persepsi individu tentang manfaat yang diperoleh dari tindakan yang diambil. Jadi seseorang mungkin mengambil tindakan preventif dengan mengubah gaya hidupnya. Kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap medis, mau minum obat sehari 3 kali, atau mencari pengobatan medis, datang ke pengobatan alternatif. Ya, jadi mereka masyarakat ya memperoleh manfaat dari tindakan yang sudah mereka ambil agar terhindar dari suatu penyakit. Yang terakhir, kelima, model peningkatan kesehatan dikemukakan oleh Pender yang dibuat untuk menjadi sebuah model yang menyeimbangkan dengan model perlindungan kesehatan. Fokus dari model ini adalah menjelaskan alasan keterlibatan dari klien dalam aktivitas kesehatan, baik kognitif, persepsi, dan faktor perubahan. Riwayat alamiah penyakit. Ini tentang perjalanan waktu dan perkembangan dari penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agent hingga terjadinya penyakit. Pengetahuan tentang riwayat alamiah suatu penyakit membantu kita untuk memahami akibat dari penyakit dan pola tindakan, potensi intervensi, dan perbedaan tingkat pencegahan penyakit. Ini akan mempengaruhi ya dari pengetahuan tentang riwayat alamiah dari suatu penyakit. Riwayat alamiah perjalanan penyakit secara umum dapat dibedakan menjadi 5. Itu yang pertama, fase prepatogenesis. Ini adalah periode pendahuluan atau yang mendahului sebelum terjadinya penyakit. Dalam periode ini, manusia belum terlibat dalam proses penyakit. Penyakit belum ditemukan dan daya tahan tubuh masih kuat. Yang kedua, fase inkubasi. Fase ini berawal pada saat stimulus berhasil untuk mulai masuk ya ke dalam manusia. Jadi proses terjadinya penyebab penyakit ini masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi contohnya pada penyakit menular ya yang terjadi pada saat si agent ini ya biologis berhasil memasuki tubuh manusia, bibit penyakitnya mulai masuk. Nah, ada tenggang waktu antara saat si agent ini, penyebab penyakit ini masuk ke dalam tubuh manusia sampai munculnya tanda atau gejala klinis.
Dalam tenggang waktu tersebut, penyebab penyakit mulai berkembang biak dengan cara menggandakan diri. Nah, periode ini disebut dengan inkubasi. Selama proses inkubasi ini, penderita bisa masih tampak seperti sehat, meskipun sudah mengalami perubahan pada jaringannya. Nah, untuk mendeteksi penyakit pada periode ini, beberapa cara pemeriksaannya melalui laboratorium yang telah berhasil dikembangkan. Selama atau sesudah masa inkubasi, bila ada perubahan jaringan secara bermakna berarti telah terganggu. Maka pada tahap ini penyakit sudah dinyatakan terjadi. Yang ketiga, tahap penyakit dini. Dihitung dari munculnya gejala penyakit, kemudian tahap ini si penjamu sudah merasakan sakit, ya, manusia sudah merasakan tubuhnya ada yang tidak beres, dan tapi masih bisa melakukan aktivitas. Kemudian dia melakukan perawatan, dan akibat lain dari masyarakat luas tertular, ya, menularnya penyakit ini ke orang lain sehingga akan menimbulkan wabah atau KLB. Yang keempat, tahap penyakit lanjut. Penyakit makin bertambah hebat dan penderita tidak dapat melakukan pekerjaan lagi, tidak bisa beraktivitas lagi, dan jika berobat umumnya sudah memerlukan perawatan. Yang kelima, tahap akhir dari penyakit. Di sini perjalanan penyakit akan berhenti. Ya, berakhirnya perjalanan ini ada beberapa keadaan. Sembuh sempurna, ya, atau sembuh cacat, kronis, atau meninggal dunia. Daur penyakit. Penyakit menular ditandai dengan perjalanan penyakit yang melalui beberapa tahapan atau daur, ya, sebagai berikut. Yang pertama, incubation period atau masa inkubasi. Di sini rentang waktu antara masuknya agen penyakit ke dalam tubuh sampai munculnya tanda-tanda dan gejala nyata secara klinis dari penyakit tersebut. Yang kedua, prodromal period, yaitu waktu yang relatif pendek, bisa 1-4 hari. Tanda-tandanya mulai demam, sakit kepala, nyeri, mual, gelisah, ya, ini masuk di periode ini. Kemudian yang ketiga ada fatigue, yaitu keadaan di mana penderita sudah jelas penyakitnya. Yang keempat, defervescence, keadaan di mana badan mulai dapat mengatasi penyakitnya dan penderita mulai merasakan lebih baik. Yang kelima, convalescence, yaitu masa pemulihan atau penyembuhan walaupun tubuh penderita mungkin masih mengandung bibit penyakit atau kuman yang masih ada di dalam tubuhnya. Dan yang keenam, ada defection, keadaan di mana penderita sudah sembuh dari penyakitnya. Kemudian ada yang namanya spektrum penyakit, yaitu gambaran untuk menyatakan luasnya variasi kondisi berat ringannya suatu penyakit yang dapat dialami seseorang atau juga sekelompok masyarakat pada waktu tertentu. Pada satu sisi, dari spektrum tersebut mungkin akan dapat dijumpai kasus-kasus penyakit yang samar atau tidak jelas, dan dalam kondisi subklinis biasanya sukar dikenali atau sukar didiagnosa. Sedangkan pada sisi lainnya dapat ditemui kasus yang kondisi penyakitnya sudah berat bahkan sampai fatal. Konsep pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang
ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Nah, di sini public health fokus pada upaya-upaya promosi kesehatan dan pencegahannya. Pada promosi kesehatan, kita tahu ya tentang fokus pada peningkatan sumber daya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatannya. Nah, aktivitas pencegahan kesehatan ini diarahkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan efek penyakit tersebut. Nah, di sini ada 3 tingkat pencegahan penyakit, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer. Tahap pencegahan primer ini ditujukan sebelum masalah kesehatan atau penyakit terjadi. Artinya, aktivitas ini dilakukan untuk orang-orang yang sehat agar bisa mempertahankan kesehatannya atau mencegah masalah kesehatan atau mencegah penyakit ini terjadi. Nah, kegiatan ini contohnya imunisasi yang bermanfaat untuk mencegah penyakit tertentu. Yang kedua, pencegahan sekunder. Tahap pencegahan sekunder ini ditujukan untuk mendeteksi secara lebih awal adanya masalah kesehatan atau penyakit yang dialami oleh seseorang. Jadi level ini dilakukan pada orang sakit, tapi belum diketahui apa penyakitnya, sehingga perlu dideteksi atau didiagnosa. Bila ditemukan adanya penyakit atau masalah kesehatan, langkah selanjutnya dengan memberikan perlakuan atau tindakan atau terapi untuk mengatasi masalah kesehatan atau penyakit tersebut. Yang ketiga, pencegahan tersier. Tahap pencegahan tersier ini berbentuk disability limitation atau membatasi ketidakmampuan, dan rehabilitation atau pemulihan. Pencegahan di sini diartikan sebagai tindakan agar penyakit tidak berlanjut dan berkembang menjadi parah. Tahap disability limitation yaitu pengobatan, mencegah komplikasi, mencegah jadi kronis, mencegah kecacatan, dan juga mencegah kematian. Sedangkan pada tahap rehabilitation, rehabilitasi fisik, klinis, dan medis, rehabilitasi pekerjaan, dan juga rehabilitasi psikososial. Gambaran pengenalan terhadap kejadian penyakit dalam masyarakat, kita menyebutnya dengan istilah fenomena gunung es dari penyakit. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fenomena gunung es? Bagaimana kok bisa disebut dengan fenomena gunung es? Kita lanjutkan berdiskusi di grup ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.